Jadi nggak hanya pada saat dia masih jadi karyawan, begitu dipecat, bye gitu kan, udah dapat misalnya duit, udah kita kasih, ya udah putus ya hubungan gitu, enggak. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas badai massal PHK yang terjadi di tahun 2024 nih. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo, ya. Apa kabar Coach? Baik. Alhamdulillah. Ya. Oke, gini Coach. Jadi aku sempat baca berita ya Coach ya. Kalau misalkan di tahun itu tuh banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi karyawannya gitu Coach. Ibaratnya kayak PHK massal gitu. Oke. Nah, kalau misalkan sebagai perusahaan yang mengurangi karyawan nih Coach. Nah, itu apa sih langkah pertama yang perlu dilakukan agar motivasi dari karyawan-karyawan yang masih ada, yang masih bertahan itu nggak terganggu atau motivasinya turun gitu Coach? Oke. PHK massal ya. Badai, waduh, gitu kesannya apa gitu ya? Saking banyaknya karena Saking banyaknya ya, jadi kayak badai gitu ya. Kalau menurut saya ya dilihat dari sisi bisnis ya, strategi bisnis tuh PHK massal, mem-PHK karyawan itu jadi suatu hal yang bisa terjadi sih gitu ya. Tergantung walaupun kondisi ekonomi yang lagi normal sekalipun gitu ya, bisa jadi dia ada PHK massal juga gitu ya. Jadi PHK massal itu sendiri tuh bisa bukan berarti karena faktor negatif juga ya, kondisi ekonomi yang lagi yang lagi turun. Tapi dalam kondisi normal karena mungkin perusahaan tersebut berubah strateginya gitu ya, berinovasi sehingga kondisi yang karyawan yang sekarang atau kondisi yang struktur yang sekarang udah nggak relevan lagi, ya harus diubah yang baru, ya mungkin akan akan terjadi PHK misalnya gitu. Jadi itu suatu strategi bisnis yang lumrah terjadi bahkan gitu kalau saya bilang gitu ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan karena kondisi ekonomi gitu ya, nah ini beda cerita lagi ya gitu. Berarti ini lebih ke survival mungkin gitu ya, atau apa gitu ya, sehingga nggak ada pilihan lain kecuali mem-PHK gitu ya, secara massal gitu. Jadi pertama itu sih yang perlu saya jelaskan, PHK massal itu suka terjadi juga dalam kondisi seperti apapun gitu ya, karena dipengaruhi oleh strategi bisnis dari organisasi tersebut gitu. Pertanyaannya tadi apa? Nah, misalkan dari perusahaan yang telah mengurangi karyawannya nih ya Coach ya. Nah, itu tuh kan pasti ada strategi mereka yang memang mengharuskan mengurangi karyawan. Nah, apa sih yang mereka perlu lakukan pertama itu agar karyawan-karyawan yang memang masih ditahan di perusahaannya itu agar tidak menurun motivasinya, tidak turun produktivitasnya juga dalam bekerja gitu, gimana Coach? Ya, pasti ada dampak ya, memang ya. Bukan hanya dampaknya kepada karyawan yang di PHK gitu ya. Jangan-jangan karyawan di PHK malah senang gitu karena dapat kompensasi atau paket yang menguntungkan mereka gitu ya, sehingga mungkin mereka bisa beralih ke perusahaan lain atau buka bisnis sendiri gitu ya. Tapi yang menjadi isu juga adalah ternyata bisa mempengaruhi mentalitas dari yang tetap dipertahankan itu ya. Jadi stres dan segala macamnya, ngelihat teman-temannya pergi hilang satu-satu gitu ya. Tiba-tiba ruangannya yang tadinya 10 orang tinggal 3 orang atau 5 orang gitu. Gitu kan, jadi ya pasti pengaruh lah gitu ya. Dan apalagi kalau dalam pekerjaan memang saling berinteraksi ya. Ternyata teman kerjaan saya yang memang kita saling berinteraksi sehari-hari dalam pekerjaan udah nggak ada gitu, terus saya harus gimana nih gitu kerjaan saya gitu ya, karena bisa jadi akan mempengaruhi pekerjaannya mereka juga ya. Jadi itu akan mempengaruhi dari berbagai level ya, faktor emosi, dari mulai produktivitas emosional sampai ke produktivitas. Kalau emosional ya lama-lama kalau terlalu kalau nggak ditangani secara secara benar, akan pengaruh ke produktivitas juga gitu ya. Bukan hanya karena tenaga kerjanya berkurang aja jadi produktivitas menurun gitu ya, tapi karena mental tadi ya, emosinya gitu ya, yang agak goyah gitu, sehingga walaupun dia nggak butuh pekerjaannya nggak pengaruh, tetap aja akan menurunkan semangatnya gitu.
Jadi apa aja yang harus disiapkan gitu ya, macam-macam nih gitu ya. Sebetulnya pertama gitu ya, mau nggak mau dari strategi ini kan nggak mungkin juga mendadak kan gitu ya. Sekarang besok langsung perlu ada persiapan juga ya. Nah selama persiapan itu jangan lupa untuk dimasukkan juga untuk transparan gitu loh kepada karyawannya sejak awal gitu ya. Jadi apapun kondisi perusahaan, apapun situasinya dan apapun keputusannya harus secara transparan dikomunikasikan ke karyawan gitu ya, jauh-jauh hari gitu ya, sehingga berikut konsekuensi dan kompensasinya gitu ya. Perlu dikomunikasikan sejak awal sih menurut saya gitu ya, sehingga karyawan itu bisa siap-siap gitu loh. Tetap sih akan terjadi guncangan gitu ya, maksudnya guncangan emosi gitu di situ ya. Tapi yang penting transparan gitu loh. Ya jadi memang keuntungannya positif negatifnya harus jelas gitu loh, disampaikan ke karyawan gitu ya, buat perusahaan dan buat mereka juga gitu loh. Jadi harus disampaikan dengan pelan-pelan dan dengan metode yang penuh empati ya gitu, yang jangan yang langsung jebret gitu kan, terus bikin orang shock terus kita langsung dibilang kerja gitu, enggak gitu, harus benar-benar disampaikan dengan hati-hati dan penuh perhatian gitu ya, empati gitu, dengan bentuk-bentuk seperti itu gitu ya. Jadi jangan sampai membuat karyawan ketika disampaikan malah jadi reaksi yang terlalu negatif gitu loh. Pasti ada reaksi negatif gitu kan. Namanya juga dikasih tahu kabar buruk gitu kan. Itu yang pertama itu ya. Yang kedua yang perlu diperhatikan juga, menyediakan segera ini buat yang karyawannya akan dipecat terutama ya. Bagus juga kalau misalnya diberikan pelatihan-pelatihan, misalnya persiapan masa pensiun dini kah apa gitu ya, sehingga mereka begitu keluar dapat kompensasi sih gitu ya, tapi mereka juga disiapkan ke depannya seperti apa gitu ya. Jadi apakah mereka perlu mau bisnis sendiri atau mereka mau cari pekerjaan lain, kita paling nggak kasih support gitu loh. Seperti pembekalan ya, pembekalan gitu ya, pelatihan bisnis apa itu juga bagus sih gitu ya, gitu. Jadi coaching juga bagus ya buat mereka ya gitu, agar mereka walaupun mereka udah keluar tetap kita coaching gitu misalnya, itu juga loh ya. Jadi nggak hanya pada saat dia masih jadi karyawan begitu dipecat bye gitu kan, udah dapat misalnya duit udah kita kasih ya udah putus ya hubungan gitu, enggak. Ya kan selama itu dia masih bengang-bengong terus saya mau ngapain gitu ya. Nah itu bisa kita sediakan sarana coaching gitu ya. Gitu. Kalau yang sampai mentalnya terganggu emosi mungkin perlu konseling gitu ya. Iya betul. Gitu ya. Jadi ada pelatihan, ada training, ada coaching dan konseling. Ya, bukan hanya kepada yang karyawan yang dipecat, karyawan yang tinggal di situ, karena tadi pertanyaannya kan bagaimana menjaga produktivitas dan mentalitas dari karyawan yang tinggal kan. Nah itu juga perlu ada coaching dan konseling gitu ya. Kalau coachingnya itu berkaitan dengan isu-isu emosi yang dalamnya gitu ya. Kalau coachingnya kan lebih ke produktivitas gitu loh. Ya kan, karena biar bagaimanapun ya pengurangan karyawan ya akan mengganggu produktivitas, mungkin sementara gitu ya. Tapi itu perlu ditangani dengan segera gitu ya, sehingga tidak kebablasan nanti gitu. Jadi ada coaching dan konseling juga, gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Yang kedua ini ya, penting penyediaan itu ya. Terus ada pelatihan tadi ya. Jadi kayaknya udah 3 berarti. Kayaknya itu ya yang hal-hal utama yang perlu diperhatikan ya. Gitu agar tadi kan kaitannya untuk menjaga semangat, mentalitas dan motivasi dan produktivitas dari karyawan yang tinggal di perusahaan tersebut ya, yang tidak dipecat. Tapi saya juga kasih ekstra jawaban yang dipecat juga gitu. Jadi kalau misalkan kita ngasih pembekalan juga kepada karyawan yang sudah dipecat pun itu jadi sudut pandang dari yang sudah dipecat nggak negatif juga ke perusahaan gitu ya Coach. Betul. Ya juga mungkin ada kasih penghargaan juga ya. Tadi udah ada coaching, konseling, komunikasi yang transparan. Kemudian juga supaya mereka semangat produktivitasnya supaya semangat lagi gitu ya. Ya mungkin perlu ditambah lagi ekstra
rewardnya gitu kan, atau penghargaan ya berkaitan dengan produktivitas yang mungkin sebelumnya nggak ada gitu loh. Ya perlu juga ditambah gitu ya, agar karena nih situasinya juga yang nggak normal ya, lagi ke situasi nggak normal, produktivitasnya menurun karena situasi yang nggak normal, ya nggak ada salahnya menyediakan reward yang di luar normal juga gitu, yang nggak normal juga gitu ya, sehingga semangat gitu. Itu yang mungkin yang saran terakhir lah gitu. Biar tetap semangat, biar tetap termotivasi gitu ya Coach. Gitu. Wah, berarti kalau misalkan perusahaan-perusahaan itu memang sudah lumrah saja kalau misalkan mengurangi karyawan gitu ya Coach ya, karena memang memikirkan strategi bisnisnya untuk jangka panjang ke depannya. Betul, bisa terjadi gitu ya. Jadi walaupun tentunya alangkah baiknya sebelum memutuskan pengurangan itu mungkin cari solusi-solusi lain dulu gitu kan. Berarti pertimbangan apa aja yang harus dipikirkan gitu lah ya Coach ya, kalau misalkan memang mau melakukan pengurangan karyawan. Wah, menarik nih teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau misalkan memang ibaratnya kayak di PHK gitu, jangan berkecil hati, jangan berputus asa, coba dipikirkan kembali untuk melakukan sebuah aktivitas yang produktif dan bisa menghasilkan sebuah bisnis gitu contohnya. Nah buat teman-teman mungkin cukup sekian dari aku Aulia. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.